Dalam Islam, memuliakan amanah adalah ciri utama orang beriman yang sukses. Quran Surah Al-Mu'minun 8. Berikut adalah langkah-langkah praktis dan spiritual untuk memuliakan amanah. 1. Menyadari bahwa amanah adalah titipan Tuhan. Langkah pertama adalah mengubah pola pikir. Setiap posisi, tanggung jawab, bahkan rahasia teman yang kita pegang, pada hakikatnya adalah ujian dari Ya Rob. Prinsip, merasa selalu diawasi murakabah. Jika kita merasa Ya Rob melihat apa yang kita lakukan dengan amanah tersebut, kita tidak akan berani berkhianat. 2. Segera menunaikan, jangan menunda. Memuliakan amanah berarti memberikan hak kepada pemiliknya tepat, waktu dan dalam kondisi terbaik. Contoh, jika itu pekerjaan, selesaikan sebelum tenggat waktu. Jika itu janji, tepati segera. Menunda-nunda amanah tanpa alasan syar'i adalah bentuk awal dari pengabaian. 3. Menjaga kerahasiaan amanah lisan. Salah satu amanah yang paling sering disepelekan adalah lisan. Memuliakan amanah lisan berarti tidak menceritakan aib orang yang bercerita kepada kita, tidak menyebarkan informasi yang belum tentu benar. Hadis, jika seseorang menyampaikan suatu pembicaraan kemudian ia menoleh ingin rahasia terjaga, maka pembicaraan itu adalah amanah. Hadis riwayat Abu Daud. 4. Tidak menggunakan amanah untuk kepentingan pribadi. Memuliakan amanah berarti menjaga batasan. Jangan menggunakan fasilitas atau wewenang yang diberikan untuk keuntungan sendiri yang tidak sah. Contoh, tidak menggunakan uang kantor untuk keperluan pribadi meskipun berniat menggantinya nanti. Kejelasan batas adalah bentuk penghormatan terhadap amanah. 5. Berani menolak jika merasa tidak mampu. Salah satu cara memuliakan amanah yang paling jujur adalah dengan tidak menerimanya jika kita tahu diri kita tidak memiliki kapasitas atau waktu untuk menjaganya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan Abu Jar agar tidak memegang jabatan kepemimpinan karena ia lemah, dan jabatan itu adalah amanah yang bisa menjadi kehinaan di hari kiamat jika tidak ditunaikan dengan benar. Cara menghadapi situasi sulit adalah hadis dari Suhaib radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan keadaan seorang mukmin, seluruh urusannya sangat baik baginya. Jika ia mendapatkan kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, musibah, ia bersabar, maka itu baik baginya." Hadis riwayat Muslim. Penting untuk diingat bahwa menerima bencana harus dilakukan segera saat kejadian, bukan hanya setelah kesedihan berlalu. Rasulullah bersabda, Sesungguhnya sabar itu adalah pada hantaman pertama, saat awal kejadian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. terjadi bencana, Rasulullah mengajarkan sebuah kalimat sakti, agar kita mendapatkan ganti yang lebih baik. Siapa saja dari hamba yang tertimpa suatu musibah, lalu ia mengucapkan, Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma lujurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Ya Rob dan kepadanya lah kami kembali. Ya Rob, berilah pahala kepadaku dalam musibahku ini dan gantilah bagiku dengan yang lebih baik daripadanya, melainkan Ya Rob akan memberinya pahala dalam musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik. Hadis riwayat Muslim. Ini memberikan penghiburan bahwa rasa sakit atau trauma akibat bencana tidaklah sia-sia. Tidaklah seorang muslim tertimpa suatu keletihan, penyakit, kebingungan, kesedihan, gangguan, maupun kesusahan, bahkan duri yang melukainya, melainkan Al-Jabar akan menghapus kesalahan-kesalahan karenanya. Hadis riwayat Bukhari.